mengucapkan mohon yang terhormat untuk Ibu Waka dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya yang berkenan untuk hadir di sini untuk mendengar paparan dari saya. Oke, diseminasi ini adalah rangkaian dari kegiatan guru penggerak ya Bu ya, untuk tugas aksi nyata 1.1.4 yang kebetulan materinya adalah tentang budaya positif di modul 1.4 gitu Bu ya. Oke, untuk memulai Bu ya, di sini judulnya adalah budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa ngasih apa itu pendapat atau mungkin apa sih budaya positif itu apa sih gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu apa sih budaya positif gitu. Mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu. Budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya itu kan masuk budaya positif ya, menerapkan nilai-nilai apa itu keyakinan universal boleh itu masuk di dalamnya gitu kan, di dalam budaya positif. Itu budaya positif adalah mungkin pola perilaku kebiasaan yang diwariskan ke generasi setelahnya. Berarti nanti kalau budayanya bagus, kebiasaan bagus, nanti otomatis yang berikutnya akan meniru yang bagus juga. Tapi kalau jelek, otomatis yang seterusnya jelek juga gitu Bu ya. Maka mulai dari sekarang gimana caranya kita untuk menerapkan budaya positif ya nanti, karena untuk mewujudkan budaya positif nggak instan Bu ya, perlu proses. Itu perlu kerjasama antara guru semua, warga sekolah untuk mewujudkan itu. Oke, sebentar lah. Lagi budaya positif modul 1.1. Oke, yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai universal. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang berarti belajar, ya Bu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berarti motivasi yang baik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri Bu ya, namanya motivasi internal. Oke, nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtues yang universal. Tadi yang ada pertanyaan pertama saya tadi yang disampaikan sama Ibu Ana tadi, apa Bu tadi Bu? Membuang sampah pada tempat itu termasuk adalah nilai universal, nilai keyakinan itu Bu. Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, yang internal tadi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, ini boleh ada beberapa nilai-nilai universal yang bisa kita terapkan nanti dalam membentuk keyakinan kelas.
Di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernama kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan gratis. Sementara IPO Primary Years, program BIP, sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara ada 7 essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada lagi di Virtus Project nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak, ada kepedulian, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ada bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, dan sebagainya. Oke. Oke, Bu. Oke, Virtus Project. Oke, teori motivasi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Hukuman, frekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sering kita lakukan di sekolah, tapi mungkin kita tidak tahu apa itu hukuman atau apa itu frekuensi, apa itu konsekuensi dan restitusi. Kita hanya menjalankan, tapi kita kadang nggak tahu apa yang kita lakukan itu sebagai hukuman, frekuensi atau restitusi. Ya, kebanyakan yang kita lakukan itu apa sih, Bu? Dalam benak Ibu yang setiap hari kita lakukan kepada anak jika anak itu berbuat salah itu apa kira-kira, Ibu? Hukuman, frekuensi atau restitusi kira-kira? Hukuman gitu ya, Bu. Kita anak berbuat salah langsung kita hukum gitu, Bu ya. Nah, sebenarnya itu tidak baik karena akan menimbulkan apa itu psikologikal yang tidak baik kepada anak gitu ya. Oke. Biasanya suatu pelanggaran berbentuk hukuman dan atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk diperbaiki kesalahannya. Tadi ada hukuman, ada frekuensi, ada restitusi. Nanti untuk restitusi ada lagi, nanti ada segitiga restitusi gimana kita menyelesaikan masalah kepada masalah anak gitu ya, anak yang bermasalah bagaimana kita menghadapinya. Oke, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Oke, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang kalau kita itu pernah kasus kemarin pernah keras kepada anak, Bu, tapi di rumah itu kepikiran, Bu. Nah, pas saya bisa begitu gitu, kadang gitu, Bu ya, ada timbul rasa rasa bersalah gitu, Bu ya. Itulah saya sering gitu, bukan sering lah, bisa ngalamin itu yang terakhir itu. Saya nggak ceritakan mana yang tepatnya itu, Bu. Kadang kok bisa gitu, kadang itu ada guru tuh kadang timbul rasa bersalah, dan kalau murid juga kadang tuh mungkin akan timbul rasa kayak balas dendam atau benci, mungkin ada juga mungkin, Bu ya. Tapi alhamdulillah kemarin aman-aman aja, kadang saya khawatir juga sih, Bu. Apa yang gitu, Bu. Oke. Sementara di sini dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensinya biasanya itu ada sebab akibat, Bu ya. Sebabnya ini akibatnya juga ada sebab akibatnya. Kalau anak melanggar, semisal datang terlambat, otomatis gurunya bukan ngasih hukuman, itu konsekuensinya adalah kamu apa gitu biasanya gitu. Tapi kalau sama hukuman tadi, mungkin hukumannya itu lebih keras gitu ya, nggak ada psikisnya juga. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dilihat di sini, Bu, di tabelnya ada. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah suatu yang harus terjadi
membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sementara untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci disiplin, kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu sifatnya paksaan, sementara kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Untuk yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out gitu ya. Oke, di sini ada bedanya tadi Ibu ya. Kalau yang tadi kan hanya hukuman dan konsekuensi, di sini ada tambahan, ada restitusi. Oke. Untuk hasilnya mungkin di situ dituliskan adalah identitas gagal, sementara kalau yang konsekuensi dan restitusi adalah identitas yang sukses. Jadi dalam restitusi itu adalah memberikan solusi, gitu ya, bukan hanya kita menjudge bahwa kamu salah dan harus dihukum, enggak. Tapi kalau dalam restitusi itu ada pemecahan masalahnya, kita gali di situ. Nanti kita ada menyambung ya. Oke. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini ya, sekadang kita ada sisi positif dan mungkin negatif untuk sebuah penghargaan gitu Bu ya. Ada pengalaman nggak Bu tentang penghargaan? Kita memberi sesuatu ke anak kita tuh kadang saya pernah pengalaman gini Bu ya. Saya menerapkan, itu mamanya bukan saya. Jadi anak itu kalau dapat nilai 100 itu dikasih uang 20.000 sama mamanya. Nah, setelah akhir-akhir ini kan ekonomi kan nggak sama seperti dulu ya, karena ada pindah ke sana otomatis agak. Nah, itu nggak ada sekarang gitu. Dan apa yang terjadi pada anak? Kadang tuh anak tuh semangatnya jadi turun. Nah, gitu ya. Penghargaan itu mungkin akan malah menjadi sebuah hukuman itu nanti jadinya. Nah, itu ya mungkin kalau penghargaan itu efek negatif dari sebuah penghargaan itu. Pengalaman saya tadi seringnya anak dikasih uang kalau dapat nilai bagus, setelah tidak dikasih otomatis nanti turun. Nah gitu Bu ya. Oke. Itu. Nah mungkin kita ganti dari penghargaan mungkin ke yang namanya apresiasi. Apresiasi itu mungkin arti maknanya sama penghargaan, tapi kita lebih ke perhatian kepada anak. Jika anak itu melakukan dengan baik, kita beri ucapan apresiasi bagus, dan tidak cuma hasil yang kita apresiasi, tapi proses anak untuk menuju keberhasilan itu juga perlu kita apresiasi. Jadi seimbang antara anak yang sudah mencapai puncak sama anak yang dalam proses, kita tetap beri apresiasi gitu ya. Dan kita jadi penghargaan itu kita ubah menjadi sebuah apresiasi gitu Bu ya. Jadi kita sering mengapresiasi anak dalam hal apapun. Itu nanti untuk psikologis anak juga akan bagus juga gitu. Oke. Keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas yang di awal tadi ya Bu ya. Keyakinan kelas kita gini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada pertanyaan di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang mengapa kita harus. Kenapa Anda menggunakan, Bapak Ibu menggunakan helm ketika naik motor gitu? Pertanyaannya gitu. Kira-kira alasannya apa Bu? Untuk keamanan, keselamatan apalagi. Biar nggak ditangkap polisi gitu ya. Dan jawaban kita ambil contoh dua jawaban. Biar tidak ditangkap polisi, sama biar selamat gitu. Selamat dalam artian kita aman fisik gitu. Nah, itu ada dua perbedaan Ibu. Yang satu adalah apa itu berasal dari kesadaran diri karena kita menjaga keselamatan kita. Sementara kalau yang satunya adalah apa itu Bu? Biar nggak ditangkap polisi. Itu motivasi dari luar itu Bu ya. Nah yang paling bagus kira-kira yang mana itu? Dua-duanya. Keselamatan. Nah itulah pentingnya kita nanti
apa itu menciptakan keyakinan itu Bu. Jadi kita nggak menciptakan peraturan tapi keyakinan kelas gitu ya. Berarti biar anak-anak yang membuat dalam artian nanti sesuai dengan kesadarannya, anak-anak juga yang melaksanakannya itu. Berarti nanti mungkin akan lebih mengena gitu ke anak-anak dalam keyakinan kelas itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan serta dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti tadi boleh mungkin yang dari dalam yang lebih kuat. Oke, saya jelaskan kemarin saya sempat ada untuk aksi nyata ada praktek keyakinan kelas. Gimana sih cara membuat praktek keyakinan kelas? Nah, kita balik lagi ke yang tadi ada beberapa nilai-nilai universal tadi Bu ya. Oke, saya balik ke sini tadi. Cara menerapkan keyakinan kelas. Oke, ini tadi. Nah, kita nanti meminta anak, itu ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah kita meminta anak untuk membuat peraturan-peraturan kelas. Semisal tidak boleh terlambat, tidak boleh bawa HP di kelas, apalagi jangan berbuat gaduh gitu. Nah, nanti kita buat itu mungkin 10 atau lebih kata peraturan-peraturan itu. Nah, nanti kita rubah ke yang tadinya ada positif ada negatif. Yang negatif yang ada kata jangan-jangan itu nanti kita ubah ke kalimat positif. Semisal jangan berbuat gaduh di dalam kelas, nanti jadinya kata-katanya dibuat positif. Jadi membuat kondisif kelas gitu Ibu ya. Nah, dirubah kayak itu. Nah, nanti seterusnya kita ubah menjadi apa itu nilai-nilai yang ada di sini Bu. Semisal tadi tidak boleh terlambat, kira-kira nilainya apa sih nilai kebajikannya? Disiplin gitu Bu ya. Berdoa sebelum belajar, berarti nilai kebajikannya adalah apa itu? Nilai kebajikan kalau beriman. Nah, gitu ya, beriman. Terus membuang sampah pada tempatnya. Masuk apa kira-kira itu? Nilai universalnya apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan ada Bu ya, mungkin ada di kebersihan ya. Ada. Nah, jadi nanti kita rubah ke itu. Mungkin jadinya mungkin yang jadi 10 peraturan tadi itu menjadi mungkin hanya 5 atau 6 keyakinan. Nah, 6 keyakinan itu yang kita terapkan di kelas nantinya. Anak-anak harus mengikuti keyakinan yang telah mereka buat gitu ya. Tadi mungkin itu yang membedakan antara keyakinan dan peraturan atau tadi peraturan itu ya. Peraturan biasanya dibuat dengan satu arah, guru-guru aja yang membuatnya. Kalau keyakinan kelas mulai dilibatkan untuk bekerja dalam hal untuk mencurahkan apa yang ada di pikirannya gitu Bu ya. Oke. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oke, untuk ini adalah hukuman konsekuensi. Oh, kelewat tadi Bu ya. Keyakinan kelas tadi. Sorry. Oke, kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia adalah belonging, rasa cinta, gitu Bu ya. Rasa cinta dan rasa sayang, oke. Kekuasaan, kesenangan, survival, bertahan hidup, dan freedom. Oke, freedom itu kebebasan, bertahan, kesenangan, kekuasaan, dan cinta kasih sayang, gitu Bu ya. Rasa sayang. Oke, itu. Nah, jika ada mungkin murid kita yang mungkin dia malas atau mungkin sering tidur di kelas, mungkin mereka tidak memiliki kebutuhan dasar itu Bu ya, 5 kebutuhan itu. Misalnya kalau anak sering tidur di kelas,
waktu waktu guru mengajar, kita bisa cek, kita bisa gali apa sih yang terjadi, gitu kan. Mungkin si anak itu menganggap tuh bosen, maka dia tidur, maka yang diperlukan ada apa di situ? Adalah fun mungkin. Nah, mungkin ibu-ibu bisa mengajar dengan menyenangkan, mungkin. Nah, itu mungkin bisa senang anak-anak gak tidur lagi, otomatis kebutuhan mereka akan kesenangan terpenuhi, gitu Bu ya. Kita bisa menggali dari itu. Oke. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan-peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita susun tadi, gitu ya. Oke, 5 posisi kontrol. Oke, sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, saya jelaskan dulu di sini. Ada 5 ya: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Ada 5 Bu ya. Ulangi lagi: menghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, ada memantau, dan manajer. Di situ ada perbedaannya Bu, untuk berubah dan sekarang ada di situ. Oke. Nah, kira-kira ibu itu di posisi mana sekarang ini kira-kira? Apa Bu? Teman yang memantau. Kalau ibu lainnya? Saya mungkin di situ, saya Pak, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah gitu ya. Ada yang lain nggak kira-kira Bu? Sebenarnya yang paling bagus di sini adalah posisi sebagai manajer, karena kita ambil posisi manajer Bu ya, memajukan banyak. Nanti kita masuknya di restitusi nanti. Oke, contoh pertanyaan. Oke, mana nanti aja. Oke, segitiga restitusi. Level 9 ya sering gitu. Oh. Saya sering bilang ke kelas 9, kalau yang kecewa saya dengan diri. Itu biar buat rasa bersalah itu Bu ya. Itu buat rasa bersalah. Nanti yang bagus itu manajer, nanti kita masuk ke restitusi. Oke, proses 3 tahapan tersebut berdasarkan pada prinsip utama teori kontrol, yaitu ada menstabilkan. Jadi masuk ke segitiga restitusi tadi Bu ya. Cara mengatasinya adalah cara mengatasi permasalahan anak ketika anak melakukan kesalahan, gitu Bu ya. Ada langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada nanti pertanyaan-pertanyaan. Oke, untuk menstabilkan identitas. Jadi dalam sebagai manajer, kalau ada anak yang salah, otomatis kita tidak langsung menghukum. Kita menggali dulu apa yang terjadi pada anak, baru kita menguatkan dulu ya. Untuk yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada contoh-contoh perkataan di situ ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan berikutnya masuk ke validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ada kata-kata di sini contohnya Bu ya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan sebagainya. Oke, guru berkata, apa nilai menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang melandasi manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang dipercaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Saya akan kasih contohnya boleh, nanti ada percakapannya semua. Ini ada yang aku ukuran. Nah,
Ina minum cantik. Iya. Minum ke sini. Kairu minum cantik. Darah naon putih. Dia mah pengen minum buruk. Aku tak kamu nikah sarung aku. Kelo. Pak, ini dikat kah? Oke, tadi Bu, balik ke segitiga restitusi tadi Bu ya, kita ada contoh kasus percakapan antara guru dan murid untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini kasusnya adalah siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi bernama Melwa kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak ibu guru sedang rapat. Oke, percakapannya seperti itu untuk segitiga restitusinya adalah Assalamualaikum, guru. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu bolos saat bapak ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Dan si siswi menjawab, iya Bu, guru. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Si siswa menjawab, saya pergi ke kafe Bu. Oke, dalam itu ada tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi ada 3 Bu ya, menstabilkan identitas, ada validasi, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas, ada baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikir, pergi ke kafe manfaatnya apa? Tidak ada Bu, gitu kan. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Siswa menjawab salah. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas dan juga bisa ditangkap Satpol PP kalau ketahuan membolos. Dan validasi, tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Guru, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Di situ ada siswa menjawab, sudah Bu, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Dan step yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Bu, dan guru bertanya lagi, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Itu Bu ya, proses dari penerapan segitiga restitusi. Berarti di sini ibu guru itu tidak menjudge anak bahwa itu salah gitu ya, tapi digali dulu permasalahannya apa dan dipecahkan bersama-sama. Itu sebagai posisi manajer gitu ya. Jadi merangkul anak, memecahkan masalah bersama gitu. Ini dari segitiga restitusi. Jadi nggak ada lagi kita menghukum anak secara langsung harus gini, karena kamu salah, kamu harus ini, nggak ada sekarang. Posisi kita adalah sebagai manajer merangkul anak, bersama-sama memecahkan masalah dan belajar dari kesalahan. Itu Bu ya. Mungkin ada pertanyaan nih Bu sebelum kita tutup? Nggak ada. Oke. Itu tadi paparan yang saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga walaupun sedikit ini bermanfaat bagi kita semua warga sekolah, khususnya SMP Sata 3 di Sultan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Oke, gimana liburan kemarin? Iya, Seru ya? Kemana aja kalian liburan? Mancing, apalagi? Ke pantai. Besok kok. Jauh ya, di Kalsel sana berarti ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang bantu orang tua di kebun? Ada. Jangan mau betok. Iya, ngambil getah ya. Iya. Kalau liburan harus Najar, Pak. dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, bantu orang tua. Gitu ya. Sesekali kita refreshing nggak apa-apa. Gitu. Iya. Oke, kita ketemu lagi di semester baru ini ya, semester 1. Nah, sebelum kita nanti ke tahap berikutnya, ke pembelajaran, saya akan membuat sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas, di
di mana kalian akan membuat sebuah peraturan-peraturan yang nanti dikonversi menjadi sebuah nilai kebajikan, gitu ya kan? Oke, sekarang saya ingin kalian menyebutkan beberapa peraturan-peraturan yang ingin kalian sampaikan. Jadi ya nanti bisa ditulis di papan tulis. Nah, saya minta bantuan dari Cika untuk maju. Tolong minta bantuan Cika. Oke, ya. Nah, Cika nanti tulis ya apa yang disampaikan sampaikan teman kamu. Oke, peraturan-peraturan. Oke. Pertama deh, kira-kira apa Willy peraturannya Willy? Berdoa sebelum belajar. Oke, berdoa sebelum belajar. Tulis berdoa sebelum belajar. Oke. Berdoa sebelum belajar. Oke. Belajar. Oke, nomor 2 kira-kira apa? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Agak deketan nggak apa-apa. Datang tepat waktu. Oke. Yang ketiga, Berbicara dengan sopan. berbicara dengan sopan. Bicara dengan sopan. Oke, yang keempat, Menghormati guru dan teman. menghormati guru dan teman. Guru dan teman. Oke. Oke, kira-kira apa lagi nomor 5? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Oke, berikutnya Bayu, apa kira-kira? Jangan makan dan minum di kelas. Oke, jangan makan minum di kelas. Jangan makan minum di kelas. Oke. Oke, J. Apa J tambahannya, J? Jangan berbuat bising di dalam kelas. Oke, jangan berbuat bising di kelas. Oke, boleh di sampingnya. Enggak lewat anu aja. Membuat Bising? Jangan berbuat bising. Oke, di jangan kelas. berbuat bising di kelas. Bising itu apa sih? Kayak Ribut. ribut ya? Oke. Atau boleh jadi berbuat ribut, nggak apa-apa. Kalau bising aja nanti. Oke, ribut. Oke, di kelas. di kelas. Di kelas. Ya, ya. Oke. Oke, nomor 8 apa? Nela. Mewah. Ketuk pintu dan salam sebelum masuk kelas. Oke, ketuk pintu dan salam sebelum masuk kelas. Ketuk pintu, salam sebelum masuk kelas. Oke, berikutnya apa? Perisno. Tidak keluar kelas tanpa izin guru. Oke, tidak keluar kelas tanpa izin guru. Oke. Tanpa izin guru.
Oke, susun kursi dan meja dengan rapi. Dengan teratur yuk. Susun meja, kursi dan meja dengan rapi. Teratur. Oh, dengan teratur. Oke, boleh. Dengan nama ya. Kira-kira apa lagi ya? Dilarang mencontek meja dan Dilarang. Oke, dilarang mencoret meja dan dinding. Oke, dilarang mencoret meja dan dinding. Oke. Meja dan dinding. Itu ya. Oke, terima kasih. Jika ada 10 peraturan ya yang kalian jalankan di sini. Ada berdoa sebelum belajar, datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, menghormati guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, jangan makan dan minum di kelas, jangan berbuat bising ribut di kelas, ketuk dan salam sebelum masuk kelas, tidak keluar kelas tanpa izin guru, susun kursi, tambahkan di sini susun kursi dan meja dengan teratur. Yang terakhir ada dilarang mencoret meja dan dinding. Di sini kita menemukan ada beberapa kalimat negatif ya. Kalimat negatif itu kalimat yang berisi kata jangan, tidak atau dilarang gitu ya. Kira-kira yang mana kita ya? Kita ubah dulu menjadi kalimat positif deh. 6. Oke, 6 jangan. Oke, kira-kira kita ubah menjadi apa ini? Jangan makan dan minum di kelas. Berarti kita ubah menjadi gini ya. Kira-kira apa? Makan dan minum di luar kelas ini ya. Berarti makan dan minum di luar kelas. Di luar kelas. Oke, berikutnya nomor berapa? Ada kata jangan juga. Kita ganti dengan kalimat apa? Berbuat bising ribut di kelas. Berarti kalimatnya kira-kira gimana? Untuk mengganti menjadi kalimat positif. Menjaga ketertiban dan keamanan di kelas. Oke, menjaga ketertiban dan keamanan di kelas itu ya. Menjaga bisa nggak Mas Gedi ya? Berbuat bising atau gini? Menjaga kondusivitas kelas gitu ya. Oke, menjaga kondusivitas kelas. Berikutnya ada kata lagi nih, tidak keluar kelas tanpa izin. Berarti di sini apa kira-kira? Keluar kelas dengan seizin guru. Oke, keluar kelas dengan seizin dengan seizin guru. Seizin guru ya. Oke, seizin guru. Berikutnya, nah, dilarang mencoret meja dan dinding. Karena apa itu? Terakhir nih. Dilarang mencoret meja dan dinding. Berarti menjaga kebersihan Kelas. Mbak, menjaga kebersihan meja dan menjaga fasilitas. oke, menjaga fasilitas sekolah. Oke, good. Menjaga Fasilitas sekolah. fasilitas sekolah ya. Oke, sudah ketemu ya kalimat seperti semuanya. Nah, sekarang kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan di situ, gitu kan? Kalau kira-kira kalau berdoa sebelum belajar itu nilai kebajikannya apa kira-kira ya? Beriman. Beriman. Berikutnya datang tepat waktu, disiplin. Berikutnya berbicara dengan sopan, Hormat dan santun. hormat dan santun. Oke. Hormat dan santun. Menghormati guru dan teman. Sama ya, hormat dan santun ya. Hormat dan santun. Kalau membuang sampah pada tempatnya, Termasuk kebersihan. 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 Makan dan minum di luar kelas, apa itu? Disiplin ya, oke, disiplin.
Oke, next. Jangan menjaga kondusivitas kelas. Hormat dan santun ya. Oke. Hormat dan santun. Oke, berikutnya ketuk dan salam sebelum masuk kelas. Hormat dan santun juga ya. Oke, hormat dan santun. Oke, berikutnya ada keluar kelas dengan izin guru. Hormat dan santun juga ya. Hormat dan santun. Oke. Berikutnya ada susun kursi dan meja dengan teratur. Terapian. Terapian. Oke, satu terapian di sini. Terapian. Berikutnya dilarang mencoret meja. Kebersihan ya. Terapian atau kebersihan. Kebersihan. Dokter. Oke, itu ada sudah kita ketemu menemukan apa itu kata itu ya, yang beriman, disiplin, hormat dan santun, kebersihan, disiplin, hormat dan santun yang 8, 9, seizin guru, hormat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kita akan ambil satu-satu ya, yang sama nggak usah kita gunakan, Ya. tapi di sini aja, walaupun penuh nggak apa-apa ya. Kita sudah menemukan nilai kebajikannya ya. Yang pertama adalah beriman. Oke, beriman. Yang kedua, disiplin. Oke. Disiplin. Yang ketiga, Hormat dan santun. hormat dan santun. Hormat dan santun. Oke. Kerapian. Kerapian. Kebersihan. Apa? Kerapian, Pak. Ada kerapian di situ. Ada, Pak. Nomor berapa? Itu nomor 10, Pak. Kerapian. Iya. Oke. Kerapian nomor 5. Terapi. Kebersihan. Dah ya, ini aja ya. Oke, berarti kita sudah menemukan 5 nilai kebajikan di situ ya, yang harus kalian jalankan. Yang pertama adalah beriman, disiplin, hormat dan santun, kerapian dan kebersihan. Ini nilai kebajikan ini adalah kata-kata yang kalian ciptakan sendiri ya, dalam artian kalian ungkapkan, maka juga kalian harus menjalankannya sesuai dengan hati kalian. Jadi tidak ada paksaan karena kalian sudah menyetujui nilai-nilai kebajikan ini. Nah, tugas selanjutnya adalah kita akan buat poster di sini ya, nilai kebajikan. Oke, saya sudah menyiapkannya. Nah, itu ada 5 ya. Ada beriman, oke. 2, 1 aja deh, 3 nggak apa-apa. Ini 3, nanti 2, 1. Oke. Oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian buat kata-kata yang sebagus mungkin. Nanti kita tempel, nanti kita potong, kita tempel di situ. Maka harus bagus dan rapi ya. Nah, untuk yang pertama, Billy tulis kata beriman di situ yang bagus. Oke. Sementara untuk yang kedua tadi yang ketiga, Bayu sama Rehan sama Kaliku, disiplin. Oke. Dan berikutnya nomor 3, hormat dan santun, ditulis kata sebagus-bagusnya di situ. Nah, kamu sendiri nggak apa-apa ya. Perisna sama Nela. Nila terus Pak, lima apa? Kerapian. Oke. Dan yang terakhir kebersihan. Oke, saya kasih waktu untuk tulisnya. Oke. Boleh menggunakan spidol sama spidol? Enggak, Pak. Pensil duluan. Pensil duluan nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Cut. Ya boleh. Ini disambung. Nah, boleh cut seperti ini. Boleh. Gitu ya. Contoh-contohnya boleh seperti ini. Oke.
Apa Pak? Nanti kami ya, nanti aku kembali. Terima kasih ya Pak. Turun lagi, Willy. Naik sedikit. Satu, naik. Oke. Ya. Oke. Jeng, Jeng. Enggak ya? Ini dia pun yang kuat. Ada yang garis 2? Iya. Kembali lagi. Kembali ke asal. Kembali ke tanah. Agak geser nggak apa-apa, geser ke kanan. Oke. Ya. Gak. Aduh. No. Langsung Pak potong rambutnya. Dia keren banget. Alik copot. Ulang. Enggak, ngulangi lagi nanti. Ini ya. Kalian ya, yang mana di dalam keyakinan kelas kalian berisi ada 5 ya, 5 nilai kebajikan. Ada beriman, disiplin, kebersihan, kerapian, hormat, dan santun. Oke. Berikutnya adalah penandatanganan keyakinan kelas ya. Sudah siapkan daftarnya di sini. Saya minta kalian satu-satu, mulai dari Willy, berikutnya sampai itu jalan ya. Kita tanda tangan dulu ya. Oke. Coba Willy sini dulu deh, tanda tangan dulu ya. Ini kelas. Oke, tulis namanya di sini, tanda tangan. Oke.
Pergi. Pergi. Oke, berikutnya lagi. Oke, nomor 4. Aku semua kemarin begini ya. Serahkan bayar ini. Kuipet. Aku mulai. Kok itu? Next, nomor 5. Oke. Nama lengkap. Ya. Ini dia. Singkat. Ini dia. Salah satu yang kau salah ay. Oke, nomor 6. Oke. Coba. Nah. Ya. Oke. Ya. Ini. Ada dengan ginjal. Iya. Oke. Ya, ready, yes. Belum sandi. Kencang. Itu foto. Jangan ready. Yang empat. Satu, tiga, empat. Oke. Ya. Grecia. Keyakinan kelas sudah kita susun ya, dan dilanjutkan dengan penandatanganan keyakinan kelas. Jadi ya, setelah ini tugas kalian adalah apa? Menjalankan apa yang kalian yakini dalam keyakinan kelas. Tentu saja tugas lainnya adalah kalian sebagai murid harus belajar, dan saya sebagai guru tugas saya adalah membimbing dan mendidik kalian, menyiapkan materi pembelajaran untuk kalian, dan tentunya juga refleksi. Oke, saya cukup untuk hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.